Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Syederlalun, apa kabarnya hari ini? Di video kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana merekam layar di laptop. Kawan-kawan bisa gunakan aplikasi yang ada di laptop, aplikasi rekam layar, aplikasi bawaan ataupun aplikasi lainnya seperti aplikasi Bandicam, aplikasi Camtasia, ataupun aplikasi di Wondershare Filmora. Saya sekarang akan menggunakan aplikasi rekam layar di aplikasi Filmora. Sekarang saya akan mencoba merekam presentasi saya tentang materi yang akan saya ajarkan kepada anak-anak, yaitu materi fikih kelas 5. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang zakat fitrah. Ini adalah materi di kelas 5 semester 1 Madrasah Ibtidaiyah. Anak-anak pasti sudah dengarkan apa itu zakat fitrah. Arti dari zakat fitrah sebenarnya adalah berasal dari bahasa Arab yaitu zaka, artinya membersihkan ataupun mensucikan. Dan kemudian ada kata fitrah, artinya fisik ataupun badan. Jadi, secara istilah, zakat fitrah adalah memberikan harta yang berupa makanan pokok yang diserahkan kepada golongan yang berhak menerima dengan syarat tertentu. Apa dalil zakat fitrah? Ada hadis riwayat dari Imam Muslim dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada semua orang Islam, orang yang merdeka atau hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan, sebanyak 1 sa' ataupun 3,1 liter kurma atau gandum. Apa hukum membayar zakat fitrah? Zakat fitrah hukumnya adalah fardhu ain ataupun wajib bagi setiap orang Islam. Rukun zakat fitrah ada 4. Pertama, niat. Yang kedua, muzaki atau orang yang membayar zakat. Yang ketiga, mustahik atau orang yang berhak menerima zakat. Yang keempat, barang ataupun makanan pokok yang dizakatkan. Adapun syarat wajib zakat fitrah apabila ia bertemu tenggelamnya matahari akhir di bulan Ramadan. Kemudian apabila ia memiliki makanan pokok lebih dari kebutuhan di malam hari raya ataupun di siang harinya. Yang ketiga, dia berniat mengeluarkan zakat untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk orang-orang yang wajib dinafkahinya. Berapa ukuran ataupun takaran membayar zakat fitrah? Zakat fitrah yang harus dikeluarkan adalah gandum, ataupun kurma, ataupun makanan pokok yang ada pada suatu daerah tertentu. Berapa ukurannya? Per jiwa adalah 1 sa' ataupun seukuran dengan 3,1 liter ataupun seukuran juga dengan 2,5 kilogram. Boleh lebih dari takaran tersebut, tapi tidak boleh kurang dari takaran tersebut. Kapan waktu pembayaran zakat fitrah? Zakat fitrah boleh mulai dibayar mulai dari awal Ramadan hingga takbiratul ihramnya imam pada salat Idul Fitri. Waktu wajib membayar zakat fitrah yaitu pada saat terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan sampai sebelum salat Idul Fitri. Berarti kalau melewati batas yang telah diwajibkan, jadi zakatnya tidak sah tetapi dianggap sebagai sedekah.
Selanjutnya, orang yang berhak menerima zakat atau mustahik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat ke-60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله Wallahu alimun hakim. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa ada 8 orang ataupun 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama fakir, kedua miskin, ketiga amil, keempat mu'allaf, kelima riqab, keenam gharim, 7 fisabilillah, 8 itu ibnu sabil. Berikut akan dijelaskan satu persatu golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama, fakir. Apa itu fakir? Fakir adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan dan masih kekurangan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari. Yang kedua, miskin. Apa itu miskin? Yaitu orang yang memiliki harta, tetapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, amil. Apa itu amil? Amil adalah orang yang mengelola pengumpulan dan pembagian zakat. Yang keempat, mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang masih lemah imannya karena baru mengenal dan menyatakan masuk Islam. Artinya, mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam. Yang kelima, riqab. Apa itu riqab? Riqab adalah budak atau hamba sahaya yang memiliki kesempatan untuk memerdekakan dirinya, tetapi tidak memiliki harta benda untuk menembusnya. Yang keenam, gharim. Apa itu gharim? Gharim adalah orang yang memiliki utang banyak, sedangkan ia tidak mampu untuk melunasinya. Ketujuh, fisabilillah. Fisabilillah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah, sedangkan ia tidak memperoleh gaji dari siapapun. Yang kedelapan, Ibnu Sabil. Apa itu Ibnu Sabil? Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, sehingga sangat membutuhkan bantuan. Selanjutnya, orang yang tidak berhak menerima zakat fitrah. Siapa saja yang tidak berhak menerima zakat fitrah? Yang pertama, orang kaya dengan hartanya. Kemudian yang kedua, hamba sahaya yang masih tanggungan pemiliknya.
Yang ketiga, keturunan Rasulullah SAW. Yang keempat, orang yang tidak beragama Islam ataupun non-Muslim. Selanjutnya, orang yang tercukupi nafkahnya. Kemudian, orang yang dinafkahinya. Kemudian, orang yang fisiknya masih kuat dan berpenghasilan cukup. Nah, demikianlah materi tentang zakat fitrah. Sekarang anak-anak kerjakan latihan berikut ini. Yang pertama, apa tujuan dari zakat fitrah? Yang kedua, sebutkan golongan yang berhak menerima zakat menurut surah At-Taubah ayat ke-60. Yang ketiga, hitunglah secara matematik berapa kilogramkah jumlah makanan pokok yang harus dikeluarkan dalam keluargamu sendiri masing-masing. Anak-anak, selamat menyelesaikan tugas. Apa akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah cara merekam di layar laptop menggunakan aplikasi Filmora. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.